Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amira Hassan Salsabila akan menjelaskan mengenai food recall. Food recall sendiri merupakan metode yang berdasarkan ingatan responden tentang segala sesuatu yang dimakan dan diminum seseorang dalam 24 jam terakhir. Tujuan dari adanya food recall yang pertama yaitu digunakan sebagai penilaian konsumsi pangan jangka pendek dalam survei gizi skala besar. Yang kedua, mengevaluasi jumlah hari survei yang optimal untuk akurasi estimasi konsumsi gizi dengan biaya dan waktu survei. Dan yang terakhir adalah menilai pola konsumsi pada individu maupun populasi. Cara melakukan food recall sendiri yang pertama persiapan. Hal ini menyangkut penyediaan alat atau instrumen yang digunakan yaitu food model seperti terlihat pada gambar, ukuran rumah tangga seperti, yang ada pada buku-buku makanan, dan juga formulir food recall, seperti ini. Selain itu juga menentukan periode recall yang biasanya dari sarapan hingga makan malam. Yang kedua yaitu wawancara dengan metode multiple pass, di mana responden diminta untuk menyebutkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Kemudian pewawancara akan menanyakan makanan terlupa, seperti snack ataupun minuman ringan. Setiap makanan tersebut akan dicatat menurut waktu konsumsi dan juga bertanya mengenai cara pengolahan, merek produk, bahan tambahan, maupun porsi dengan bantuan visualisasi seperti yang ada di buku foto makanan. Untuk selanjutnya adalah pencatatan data, di mana semua data akan digunakan sesuai tabel komposisi pangan. Kemudian akan dikonversi menjadi ukuran rumah tangga, yaitu gram ataupun mili. Kemudian data akan diinput ke dalam software gizi, yaitu NutriSurvey, untuk diketahui nilai gizinya. Yang keempat adalah pengulangan, di mana untuk estimasi usual intake recall harus dilakukan lebih dari 2 kali pada hari yang berbeda. Untuk repetisi dan jumlah sampel, repetisi food recall sendiri yaitu 2 kali dengan harian tidak berurutan. Sementara untuk jumlah sampelnya tergantung kepada tujuan penelitian dan juga metodenya. Bisa 100 hingga 500 gram. Kapan kita menggunakan food recall, di mana food recall cocok digunakan dalam survei gizi, penelitian dan pemantauan pola makan karena dapat menggambarkan asupan rata-rata bila dilakukan berulang pada hari yang tidak berurutan. Karakteristik sasarannya sendiri yaitu memiliki kemampuan mengingat makanan atau minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, di mana juga dibutuhkan responden yang memiliki pemahaman sederhana tentang ukuran porsi seperti 1 centong nasi ataupun 1 sendok teh, gitu. Untuk kelebihan dari food recall sendiri yang pertama yaitu metode ini relatif cepat dan juga nyaman, dan cenderung tidak mahal, di mana food recall dapat menawarkan tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi dalam menilai asupan makanan dan juga gizi. Untuk kurangnya sendiri karena metode ini mengandalkan ingatan, sehingga sangat rawan terjadi bias ingatan oleh responden dalam wawancara. Yang kedua yaitu sangat bergantung kepada kemampuan individu pewawancara dalam mendeskripsikan bahan, persiapan makanan, bahkan seringkali timbul pertanyaan apa, bagaimana, dan berapa banyak makanan yang dikonsumsi. Cara mengolah data konsumsi yang pertama data cleaning. Setelah memperoleh data dilakukan identifikasi outlier dan mengkoreksi data yang tampak tidak wajar atau janggal. Yang kedua yaitu food coding atau mengkonversi nama makanan ke dalam kode yang sesuai dengan database dan memastikan setiap makanan memiliki identifikasi yang konsisten. Yang ketiga standarisasi porsi, yaitu mengubah ukuran porsi makanan ke dalam satuan gram. Yang keempat, menghitung nilai gizi total. Untuk selanjutnya, cara menganalisis data konsumsi yaitu setelah diperoleh data, dilakukan rata-rata, median, atau persentil untuk mengetahui pola distribusi asupan dalam kelompok. Yang kedua, yaitu menilai kecukupan asupan gizi dengan membandingkannya berdasarkan AKG atau IAR. Untuk cara menyajikan data konsumsi sendiri terdapat 2 cara, yaitu tabel dan diagram batang, di mana tabel ini dilakukan untuk menyajikan asupan rata-rata dan distribusi kelompok serta mengevaluasi kecukupan zat gizi pada individu. Sementara diagram batang untuk membandingkan jumlah konsumsi setiap bahan makanan dengan RDA. Validitas dan reliabilitas food recall apabila dibandingkan FFQ. Berdasarkan studi di Fujian, Tiongkok menunjukkan bahwa PFQ memiliki validitas dan reliabilitas jauh lebih tinggi dibandingkan
Food recall hal ini dikarenakan efeknya cocok untuk menilai pola makan jangka panjang dan eee, memiliki reliabilitas dan kualitas yang jauh lebih baik, sedangkan food recall sendiri lebih tepat untuk menilai makanan harian aktual tetapi melakukan pengulangan untuk mengurangi variasi harian. Sedangkan potensi biasnya adalah yang pertama recall bias, karena responden mungkin tidak dapat mengingat dengan akurat semua makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan adanya underreporting atau overreporting asupan makanan. Yang kedua, social desirability bias, di mana responden mungkin melaporkan konsumsi makanan yang lebih sehat atau kurang konsumsi makanan yang dianggap tidak sehat karena ingin memenuhi harapan sosial atau norma kesehatan. Yang ketiga ada estimasi porsi yang tidak akurat, yang keempat ada variasi antara hari, dan yang kelima ada bias wawancara. Dari bias-bias tersebut, cara-cara yang dapat dilakukan yang pertama, sebaiknya melakukan wawancara tatap muka langsung. Hal ini untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi antara responden dan juga pewawancara. Yang kedua, memiliki atau menyediakan bahan pendukung wawancara seperti buku foto makanan, kemudian food model yang dilengkapi dengan gambar mengenai berbagai jenis makanan dalam berbagai ukuran dan juga porsi. Hal ini untuk memudahkan responden mengetahui secara tepat ukuran yang digunakan. Yang ketiga ada memanfaatkan teknologi baru untuk pengumpulan dan pengolahan data. Hal ini untuk mengurangi data-data yang tidak masuk akal dalam data tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.